warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rini Mariati, kelas 4F, mahasiswi STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS mata kuliah Deteksi Dini Perkembangan Anak dengan dosen pengampu Dr. Haja Yaya Rukiah MPD. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten Serang dan Ibu Bupati, Ibu Ratu Tatu Hasanah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kuliah di STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Materi yang akan saya sampaikan mengenal tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak terbagi dua, yaitu tumbuh dan kembang. Tumbuh adalah perubahan fisik yang dapat diukur, sedangkan kembang adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Dengan demikian, persamaan antara perkembangan dengan pertumbuhan adalah sama-sama mengalami perubahan. Perubahan terjadi karena adanya kematangan dan dipengaruhi oleh pengalaman dan dalam belajar. Sedangkan perbedaannya adalah perkembangan itu adalah perubahan terletak pada penyempurnaan fungsi lebih berhubungan dengan aspek psikis. Perubahan bersifat kualitatif dan terus berjalan sampai akhir hayat. Pertumbuhan adalah perubahan lebih menekankan kepada struktur organ tubuh berhubungan dengan aspek fisik bersifat kuantitatif dan akan berhenti setelah mencapai kematangan. Anak usia 0-6 tahun pada saat ini pertumbuhan dan perkembangannya mengalami perubahan yang sangat pesat sehingga disebut dengan golden age atau masa keemasan. Karena masa ini masa peka peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Ke arah positif dan negatif besar sekali tergantung lingkungan yang memfasilitasi dalam proses pendidikan anak. Pada masa ini disebut juga masa kritis. Pertama, dalam kehidupan anak sebagai individu, yaitu pada masa ini terjadi keras kepala, anak sangat asik hidup dalam dunia fantasinya, di mana anak secara tak sadar menemukan akunnya dan sangat bersifat egosentris. Anak keras kepala yang harus dihadapi dengan sangat bijak oleh orang tua dapat mengalihkan perhatiannya di objek lain. Kalau masa ini dapat dilalui dengan baik, maka perkembangan sosialnya yang ditandai oleh keinginan sendiri dan dalam alam hayalannya, yaitu kehidupan fantasinya, akan berkembang dengan sangat sehat sehingga akhirnya siap untuk memasuki dunia sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan adalah dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan nutrisi. Lingkungan sosial pertama kali ditemui oleh anak adalah keluarga. Pengaruh lingkungan keluarga akan tampak jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, maka ia akan rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, maka ia akan belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia akan memahami diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia akan belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, maka ia belajar menghargai orang lain. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, maka ia belajar menyayangi diri sendiri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka ia belajar menemukan cinta. Yang kedua, lingkungan nutrisi. Lingkungan nutrisi berkaitan dengan gizi. Jika ibu hamil kurang asupan gizi, maka ia akan menghasilkan berat bayi lebih rendah.
Dapat pula menyebabkan hambatan pertumbuhan otak pada bayi, anemia pada bayi baru lahir, dan bayi mudah terkena virus. Yang kedua, kematangan. Kematangan, perubahan akan terjadi baik pada perkembangan maupun dalam pertumbuhan karena adanya kematangan. Oleh karena itu, kematangan merupakan kesiapan fisik maupun psikis. Kematangan proses alamiah yang terencana dari pola pertumbuhan dan perkembangan sepanjang waktu. Yang ketiga, bawaan ya. Bawaan ini diturunkan kepada generasi berikutnya mulai dari gen yang terdiri dari 46 kromosom. 46 itu dibagi dua yaitu 23 kromosom dari sang ayah, 23 kromosom dari sang ibu. Dalam kromosom ini membawa sifat-sifat yang diturunkan kepada anak. Itulah edukasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.